Halo teman-teman, semoga selalu sehat ya. Kali ini kita bahas hal yang agak berat dan sensitif, yaitu mengenai depresi. Kita semua tahu, penggunaan antidepresan di seluruh dunia terus meningkat. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, kenapa dengan semua pengobatan itu, angka depresi seolah tidak turun? Bahkan di banyak tempat justru terus naik. Di Indonesia sendiri, data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan berbagai survei menunjukkan tren yang sama, terutama setelah hantaman pandemi yang membuat banyak orang merasa cemas dan terisolasi. Mungkin selama ini kita terlalu fokus mencari solusi di dalam kepala, sampai lupa melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar, dalam hidup kita. Depresi sering digampangkan sebagai masalah kimia otak yang tidak seimbang. Padahal cerita sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu. Para ilmuwan kini sepakat dengan model biopsikososial yang melihat depresi sebagai hasil dari interaksi rumit antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial kita. Jurnalis Johan Hari dalam bukunya Lost Connections memberikan sebuah sudut pandang yang kuat. Ia bilang, depresi bisa jadi bukan sinyal bahwa kamu yang rusak, tapi sebuah sinyal bahwa ada kebutuhan-kebutuhan mendasar kita sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Ia menyebutnya sebagai koneksi yang hilang. Di video ini, kita akan ungkap 9 koneksi yang hilang, yang sering jadi pemicu depresi tapi jarang kita sadari. Tujuannya bukan untuk menyalahkan pengobatan, tapi untuk melengkapi gambarannya. Mari kita mulai. Pertama, putusnya hubungan dari pekerjaan yang bermakna. Coba deh pikirkan, sebagian besar hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Tapi, berapa banyak dari kita yang merasa pekerjaan itu lebih dari sekadar cara bayar cicilan? Riset membuktikan, pekerja yang tidak punya kontrol atas pekerjaannya, yang merasa usahanya nggak dihargai, dan nggak melihat tujuan dari apa yang mereka lakukan, punya tingkat stres dan depresi yang jauh lebih tinggi. Pekerjaan yang bermakna itu bukan berarti harus jadi penemu obat kanker. Makna bisa datang dari hal sederhana, seperti merasa kontribusi kita, sekecil apapun, berarti buat orang lain. Ketika pekerjaan hanya jadi rutinitas tanpa jiwa, di mana kita merasa seperti sekrup kecil di mesin raksasa yang enggak kita pedulikan, energi mental kita terkuras. Kita kehilangan rasa berharga dan kompeten, dua fondasi penting untuk jiwa yang sehat. Kedua, putusnya hubungan dari orang lain. Manusia itu makhluk komunal. Sejak zaman dulu, kita bertahan hidup karena berada dalam kelompok. Ironisnya, masyarakat modern justru membuat kita semakin terisolasi. Kita mungkin punya ratusan teman di media sosial, tapi merasa sendirian di tengah keramaian. Kesepian kronis itu bukan cuma perasaan sedih biasa. Banyak studi menunjukkan bahwa kesepian yang berkepanjangan sama merusaknya bagi kesehatan fisik, seperti merokok 15 batang sehari. Saat kita kesepian, tubuh memproduksi lebih banyak hormon stres kortisol. Kalau ini terjadi terus-menerus, sistem imun bisa melemah dan risiko peradangan, penyakit jantung, sampai depresi meningkat. Merasa nggak punya siapa-siapa untuk berbagi beban itu adalah sinyal bahaya bagi tubuh kita, sama mengancamnya dengan predator di zaman purba. Ketiga, kita putus hubungan dari nilai-nilai yang bermakna. Setiap hari, kita dibombardir pesan bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli. Iklan, media sosial, semuanya seolah bilang kita baru akan bahagia kalau punya mobil baru, HP terbaru, atau liburan ke tempat yang lagi viral. Budaya materialisme ini menjanjikan kepuasan instan, tapi seringnya cuma meninggalkan rasa hampa. Ini namanya nilai-nilai ekstrinsik. Fokusnya pada imbalan dari luar, seperti uang, status, dan pujian. Penelitian konsisten menunjukkan
Orang yang hidupnya didominasi oleh nilai-nilai ini cenderung lebih gampang cemas dan depresi. Kenapa? Karena targetnya terus bergerak. Selalu ada barang baru untuk dikejar. Selalu ada orang yang kelihatan lebih sukses. Sebaliknya, nilai-nilai intrinsik seperti hubungan yang tulus, pengembangan diri, dan kontribusi ke sesama datangnya dari dalam dan terbukti jauh lebih memuaskan. Ketika ada jurang besar antara nilai yang kita yakini secara pribadi dengan cara kita hidup sehari-hari, lahirlah konflik batin yang menguras jiwa. Keempat, putusnya hubungan akibat trauma masa kecil. Ini topik yang berat tapi sangat krusial. Pengalaman buruk di masa kecil, entah itu kekerasan, pengabaian, atau perundungan, jika tidak pernah diproses dengan benar, bisa meninggalkan luka tak kasat mata. Luka inilah yang kemudian membentuk cara kita memandang dunia, diri sendiri, dan orang lain saat dewasa. Studi membuktikan, orang dewasa dengan riwayat trauma masa kecil punya risiko jauh lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, dan PTSD. Trauma ini bisa mengganggu perkembangan otak dan sistem respons stres kita, membuat kita jadi super reaktif terhadap pemicu stres di kemudian hari. Rasanya seperti hidup dengan alarm internal yang terlalu sensitif, yang bisa berbunyi kapan saja, bahkan saat tidak ada bahaya. Perasaan tidak aman, sulit percaya pada orang lain, atau merasa diri tidak berharga seringkali berakar dari sini. Mengakui dan memproses luka ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk bisa pulih. Kalau beberapa poin tadi ada yang terasa relate denganmu, coba ambil napas sejenak. Kamu nggak sendirian. Banyak sekali orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan mungkin bagikan ke orang yang kamu rasa butuh mendengar ini. Membicarakan ini bersama adalah langkah pertama untuk memutus rantai kesepian. Disconnection from status and respect. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kelima adalah putusnya hubungan dari status dan rasa hormat. Setiap manusia punya kebutuhan dasar untuk merasa dihargai. Ini bukan soal jadi terkenal. Ini tentang merasa kehadiran dan kontribusi kita diakui di lingkungan kita, entah itu di keluarga, pertemanan, atau tempat kerja. Dalam masyarakat yang kadang sangat hierarkis, perasaan direndahkan, nggak dianggap, atau nggak terlihat, bisa jadi sumber stres yang luar biasa. Bayangkan kamu sudah kerja keras, tapi nggak pernah dapat pengakuan, atau pendapatmu selalu diabaikan. Perasaan ini perlahan-lahan menggerogoti rasa percaya diri kita. Ketika kita terus-menerus merasa di posisi bawah tanpa ada rasa hormat, tubuh kita meresponsnya sebagai ancaman sosial, yang pada akhirnya bisa memicu gejala-gejala depresi. Penyebab nomor 6, putusnya hubungan dari alam. Jujur, kapan terakhir kali kamu jalan tanpa alas kaki di rumput, mendengar suara alam, atau sekadar menatap langit tanpa terganggu notifikasi ponsel? Spesies kita berevolusi di alam terbuka selama jutaan tahun. Hanya dalam sekejap mata dalam sejarah manusia, kita memindahkan hidup kita ke dalam kotak-kotak beton. Penulis Richard Louv menyebut fenomena ini Nature Deficit Disorder. Meskipun ini bukan diagnosis klinis resmi, konsepnya sangat masuk akal. Banyak penelitian ilmiah membuktikan bahwa menghabiskan waktu di alam bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi hormon stres kortisol, dan memperbaiki mood secara signifikan. Sebaliknya, hidup yang terputus dari alam membuat kita kehilangan sesuatu yang mendasar dan menenangkan bagi jiwa. Kita lupa kalau kita ini bagian dari ekosistem yang lebih besar, dan keterputusan ini membuat kita lebih rapuh menghadapi stres dunia modern. Ketujuh,
terputusnya hubungan dari masa depan yang penuh harapan. Untuk bisa berfungsi dengan baik, kita butuh merasa bahwa masa depan itu ada dan bisa lebih baik. Namun bagi banyak orang, terutama generasi muda di Indonesia, masa depan terasa semakin tidak pasti. Kekhawatiran soal ekonomi, tekanan untuk sukses, isu perubahan iklim, dan berbagai krisis lainnya menciptakan rasa cemas kolektif. Ketika kita merasa tidak punya kendali atas masa depan, nggak yakin bisa dapat pekerjaan layak, membeli rumah, atau bahkan hidup di planet yang sehat, rasa putus asa bisa dengan mudah menyelinap masuk. Survei menunjukkan 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, dengan kecemasan dan depresi menjadi isu utama. Depresi seringkali adalah wujud dari kesedihan atas masa depan yang kita rasa telah hilang. Perasaan percuma berusaha adalah racun bagi semangat dan kesehatan mental. 8 dan 9. Biological and genetic factors. Terakhir, mari kita satukan 2 penyebab yang paling sering disebut, faktor biologis dan genetik. Penting untuk diakui, faktor biologis seperti kimia otak dan kerentanan genetik memang punya peran. Beberapa orang mungkin secara genetik lebih rentan terhadap depresi. Tapi, kerentanan bukanlah takdir. Bayangkan seperti ini, gen mungkin mengisi pelurunya, tapi lingkunganlah yang menarik pelatuknya. Seseorang bisa saja punya bakat genetik, tapi jika ia hidup di lingkungan yang suportif dan penuh koneksi yang sehat, ia mungkin tidak akan pernah depresi. Sebaliknya, orang tanpa riwayat depresi di keluarganya pun bisa jatuh sakit jika ia mengalami terlalu banyak koneksi yang hilang. Jadi alih-alih melihat gen sebagai penyebab tunggal, lebih akurat untuk melihatnya sebagai bagian dari tarian yang rumit dengan pengalaman hidup kita. Kesimpulannya, mungkin setelah mendengar semua ini, rasanya jadi sedikit berat. Tapi coba lihat dari sisi lain. Kalau depresi sebagian besar disebabkan oleh koneksi yang hilang, maka solusinya ada di tangan kita, yaitu dengan menyambungkannya kembali. Ini bukan berarti pengobatan medis seperti antidepresan itu tidak penting. Sama sekali bukan. Bagi banyak orang, obat-obatan bisa menjadi penyelamat hidup, terutama dalam masa krisis. Obat bisa menstabilkan kondisi kita, memberi kita energi untuk mulai memperbaiki masalah-masalah dalam hidup. Namun pemulihan yang sejati datang dari pendekatan yang utuh. Model biopsikososial mengajarkan kita bahwa pemulihan berdiri di atas 3 pilar. Dukungan biologis, seperti obat jika perlu, dukungan psikologis, terapi untuk memproses luka dan mengubah pola pikir, dan yang terpenting, perbaikan di lingkungan sosial kita. Perbaikan inilah yang artinya menyambung kembali koneksi-koneksi yang hilang. Mulailah dari yang kecil. Minggu ini, coba hubungi satu teman yang sudah lama tidak kamu ajak ngobrol. Luangkan 15 menit untuk jalan-jalan di taman tanpa melihat ponsel. Cari satu hal kecil dalam rutinitas harianmu yang bisa kamu syukuri. Dan yang terpenting, jika kamu merasa benar-benar kesulitan, jangan pernah ragu mencari bantuan profesional. Berbicara dengan psikolog atau psikiater adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Hanya sedikit sekali remaja dengan depresi di Indonesia yang mencari pengobatan, padahal bantuan itu ada. Mereka bisa membantumu memetakan koneksi mana yang paling rapuh dalam hidupmu dan memberimu strategi untuk membangunnya kembali. Kamu tidak rusak, kamu hanya terputus. Dan setiap koneksi yang hilang bisa disambungkan kembali satu persatu. Bersama Kinanti di sini, tetap semangat.